Nah, karena baik lagi mungkin kebanyakan teman-teman bilangnya food blogger. Food blogger itu kan gitu dari kata-katanya food ada blog. Nah, sementara saya kan mainnya nggak blog. Jadi ibaratnya saya lebih mendingnya saya sebagai food photographer, food reviewer, atau foodie. Nah, alasan kenapa menjadi seorang foodie, yang pertama kelihatan ya dari bentuk badan, senang makan. Dan kedua, setelah kita jalanin pekerjaan ini, ternyata menghasilkan cuan. Tuh, siapa yang nggak mau zaman sekarang kerja dapat cuan? Tuh. Makan enak, perut kenyang, hati senang. Mari pulang nanti. Talkers, kita ketemu lagi dan saat ini kita masih bersama dengan partner saya, Pak Nurdin, dan bintang tamu yang nanti kita akan segera kita kenalkan. Tapi sekarang tahan dulu ya. Dari bentukannya nanti bahagia kok. Hidupnya bahagia. Kita mau spill dulu nih, kita sekarang sedang berada di Hotel Haris Gubeng. Nih. Oke, di Orange One. Dan kita sekarang sedang berada di restoran, ada di lantai 5. Betul. Terus kita dengan view yang keren ya, city view. City view, betul. Yes. Ini kita kebetulan lagi siang, waktunya mau lunch dan kita mau ngobrol seru nih. Terkait dengan lunch juga, terkait dengan makanan juga, makanya kita ada di restoran. Oke, tanpa berlama-lama kita perkenalkan tamu kita. Kalau kita sebutkan namanya mungkin nggak ada yang kenal ya. Namanya adalah Budi Utomo. Gitu. Siapa itu ya? Siapa itu ya? Nama kerennya siapa? Mr. Bu. Hai. Jadi biasa di Instagram Mr. Bu. Terkait dengan makanan-makanan, jadi memang sengaja kita di restoran karena setelah ini kita makan siang. Tapi sebelum makan siang kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang yang biasa ngicip-ngicipi makanan, makan makanan. Betul. Bukan makan orang lain, tapi makan sesungguhnya. Dan bukan makan hati juga. Iya. Dan ini sebuah profesi yang sekarang banyak disukai oleh anak-anak muda. Pokoknya blogger gitu ya. Cuman ini dia lebih spesifiknya ke food. Gitu. Kalau lihat dari bentukannya, kita sudah lihat ya bahwa pasti kalau makan sesuatu nikmat banget. Apa kabar, Mr. Bu? Kabar baik, luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangannya di NN Talk. Udah menanti sekian lama biar diundang nih ngobrol-ngobrol seru. Nah, pas banget siang-siang gini ya ngobrol-ngobrol. Tuh, gimana? Silahkan dimulai. Silakan dimulai, formal banget. Oke. Kenapa sih kamu memilih sebagai seorang food blogger? Langsung tak tanyain. Oke, awal mulanya itu pertanyaan paling umum ya. Kenapa menjadi seorang food blogger? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus garis bawahi. Sebenarnya saya bukan seorang food blogger, tapi lebih mungkin disebutnya sebagai seorang foodie atau food reviewer. Nah, karena baik lagi mungkin kebanyakan teman-teman bilangnya food blogger. Food blogger itu kan dari kata-katanya food ada blog. Nah, sementara saya kan mainnya nggak blog. Jadi ibaratnya saya lebih mendingnya saya sebagai food photographer, food reviewer, atau foodie. Nah, alasan kenapa menjadi seorang foodie, yang pertama kelihatan ya dari bentuk badan, senang makan. Dan kedua, setelah kita jalanin pekerjaan ini, ternyata menghasilkan cuan. Tuh, siapa yang nggak mau zaman sekarang kerja dapat cuan? Tuh. Makan enak, perut kenyang, hati senang. Mari pulang nanti. Gitu. Iya. Oke, nah ini mulai ke tahun berapa ini jadi foodie tadi?
Nah, kalau untuk awal mulainya itu sebenarnya kita ngomongnya dari kalau senang fotonya, foto makanan dari mulai SMA. Dari zaman dulu kan masih pakai handphone ya, masih handphone yang bener-bener jadul gitu ya. Suka sih kalau lihat makanan senang kayak di foto-foto aja. Nah, tapi awal mula diseriusin itu saya ikut lomba itu 2015. Lomba foto makanan. Di mana itu awalnya saya memang tipikal orang yang nggak bisa foto sama sekali. Lalu di lomba tersebut tuh ada persyaratannya boleh menggunakan handphone. Nah, saya nggak pikir panjang, pas begitu lihat syaratnya, oh lomba foto nggak pakai biaya, boleh pakai handphone. Udah deh, daftar, setelah daftar ikutan lomba, oh seru juga ya. Dari sekitar 100 peserta, pertama kita kesaring jadi 50. 50 besar, terus masuk lagi ke tahap 25. Dari tahap 25 ini menjadi yang 10 besar, itu ternyata ada problem. Ya namanya masih pemula ya. Mendadak gadget yang digunakan buat lomba itu ada trouble. Udah deh pupus harapan untuk menang. Cuman ya balik lagi namanya kalau udah passion, kan pasti ngerasa kayak kok seru juga ya kayak gini. Akhirnya kita terusin sampai sekarang. Gitu. Jadi dulu cuma moto-moto aja gitu ya? Iya, benar. Oke, ketika moto masuk 5 besar, ya kan, kemudian pupus harapan untuk menang. Nah, itu kan foto, kemudian mulai mengicip-ngicipi dan kemudian menggunakan media sosial untuk profesinya itu gimana? Ini menarik ya, kalau kita ngomongin sosial media itu, saya termasuk orang yang mungkin telat untuk main Instagram sebagai platform yang saya gunakan ya. Tapi lambat laun saya merasa kayak, perlu loh harus pakai sosial media. Awalnya seperti biasa yang saya bilang, handphone yang saya gunakan sangat-sangat jadul, dimana mungkin orang-orang sudah tipenya yang bagus banget. Padahal orangnya nggak jadul ya? Amin lah. Saya gunakan yang masih ibaratnya ya masih, serius kan pakai itu. Nah cuman balik lagi, saya tuh orangnya tipikalnya lumayan kompetitif. Jadi ibaratnya kalau saya melihat orang lain tuh bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu. Akhirnya saya gunain handphone. Lalu pelan-pelan kita lebih ke arah cuma foto-foto aja. Kita foto, cuman basically yang dari awal saya tekankan ke diri saya itu apa? Ketika kamu nge-review makanan, kamu harus jujur. Ketika kamu foto makanan, tugas kamu adalah membuat makanan jadi menarik. Dua hal itu basic. Isinya ya. Iya, itu dua hal itu basic, tapi buat saya tuh wajib hukumnya. Kayak itu. Lambat laun kita mulai kayak coba-coba makanan. Apakah pernah mengalami yang zong makanannya? Pasti pernah. Kalau lagi zong gitu ngomongnya gimana? Nah, kalau lagi zong itu mungkin ini tips buat teman-teman yang masih mungkin jarang dilakukan oleh banyak teman-teman. Kebanyakan dari teman-teman tuh pasti ngomongnya, kalau makanan zong, waduh harus ngomong enak, kan udah dibayar, kan udah diundang. Nah, balik lagi, kita kalau ngomong makanan itu pasti sebenarnya semua orang bikin makanan tuh pasti enak. Tapi versi mereka. Tapi apakah cocok dengan lidah kita? Belum tentu kan. Nah, kalau misalnya saya menemukan makanan yang kurang cocok di lidah saya, biasanya saya lebih ke arah fokusin ke hal-hal lainnya. Misalnya kita lihat dari platingnya, kita lihat dari harganya, tempat atau servis pelayanannya. Pokoknya berarti nggak usah ngomong taste-nya ya? Kalau tes gini, misalnya kita dikeluarin 5 makanan. Logika aja deh, kadang kan pasti dari 5 makanan kita sendiri ya, pasti pernah ngerasa, oh yang enak ini, yang kurang enak yang ini. Kan agak nggak masuk akal kita ngomong semuanya enak, pasti ada yang nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana kan. Nah, ketika nemuin yang nggak enak, buat saya cukup kamu bilang secara umum aja, oh menu ini, ada isiannya ini, harganya segini, udah that's it. Kenapa kok nggak mau ngomong ini juga enak? Karena apa? Ya balik lagi, kecap dari nomor 1 ya. Itu. Dan yang kedua, kadang itu apa? Kalau kita ngomong enak semuanya, orang juga jadi mikir, pasti dibayar ini, makanya ngomong enak. Nggak jujur gitu kan. Tapi mengantisipasinya dengan lebih halus kan gitu. Iya, balik lagi kalau menurut saya tuh semua tuh bukan permasalahan antara kita harus ngomong enak. Kita pun ngomong nggak enak, itu nggak apa-apa, tapi tergantung cara kita komunikasikannya ke pihak klien atau tempat yang mengundang kita. Karena baik lagi, harusnya kalau tempat tersebut memang mau berkembang, mau maju, nggak usah tempat tersebut kita aja lah ya, harus siap dikritik kan. Nah, baik lagi kalau ada beberapa tempat yang kurang mau dikritik, itu pernah saya alamin, ya udah, simple aja buat saya, kalau kamu nggak mau dibantu, ya udah cukup kita tinggalin aja. Karena mungkin
itu marketnya bukan market kita, atau bagi tempat tersebut kita juga bukan market mereka. Simple kayak gitu aja. Oke. Itu berarti dari awal sampai sekarang itu butuh berapa lama menjadi sekarang jadi dikenal orang banyak, sering diundang gitu. Kalau untuk prosesnya bisa dikatakan lumayan lama dibanding untuk mungkin beberapa oknum ya gitu. Kenapa saya bukan oknum? Karena di sini baik lagi kita mengejar suatu karir itu pasti ada, tinggal mau pilih mau cara instan atau cara melalui progres atau proses, atau mungkin cara yang kombinasi dari keduanya. Kalau saya pribadi, saya lebih ngutamain proses dan progres. Oh, oke. Mungkin dari sebagian teman-teman melihat, oh kok bisa ya Mr. Bu ini followernya masih segini, tapi kok undangannya bisa hampir menyerupai yang teman-teman mungkin followernya lebih banyak, atau lebih duluan eksis. Karena di akhir semuanya ini kan semua itu tergantung sama branding kita, personal branding, sama integritas kita. Branding tuh bisa dibentuk, tapi kalau integritas itu harus melalui proses. Iya. Itu. Setuju ya, banget. Betul. Dan gini, kalau kita amatin kan sebenarnya foodie, profesi foodie kan juga cukup banyak ya. Di Indonesia, juga di Surabaya juga cukup banyak. Nah, yang membedakan apa, Bu, dengan yang lainnya itu? Oke. Untuk pertanyaan ini itu kalau kita ngomong dari awal sekali saya merintis foodie sini, dulu waktu pertama kali saya tuh mesti mengutamain apa? Saya orang termasuk yang seneng bikin caption super duper amat panjang. Oh, oke. Ya. Dan saya tuh kalau bikin caption itu lebih seneng kayak misalnya sedikit-sedikit kalimat saya kasih emoji, emoticon. Itu mungkin orang perlahan-lahan pasti pertama mikir, buat apa kamu nulis segitu panjang caption? Emang ada yang baca? Emang ada yang lihat? Nah, baik lagi karena saya merasa kayak jiwa kompetitif saya tuh diadu terus. Buat saya gini, dari 10 orang yang melihat Instagram saya yakin pasti ada satu yang membaca. Andai kata dari 10-10-nya nggak ada yang melihat sama sekali, saya yakin namanya proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Pasti one day ada yang membaca kita. Itu. Apakah susah membuat caption? Ini pertanyaan sebagian orang yang merasa kesulitan. Kok bisa ya kamu bikin caption segitu panjang gitu? Bahkan pernah ada teman dekat saya tuh ngomong gini, kok kamu bikin caption itu wes ada template-nya ta? Ini bahasa kasarannya. Iya. Supaya kok cepet gitu kan. Kok udah jadi kayak nggak perlu kayak mikir susah. Saya selalu ngomong saya nggak pernah bikin template untuk caption. Saya selalu ngetik semua manual. Kenapa kalau kita harus bikin secara manual, bukan kayak asal bikin caption, bukan mau template secara gampang? Karena baik lagi itu berhubungan sama branding kita. Klien itu bakal melihat kita dari cara kerja kita, dari cara karya kita gimana. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya nih sekarang, sehari itu ada berapa undangan ya? Ini kan undangan pertama, nanti katanya ada undangan lagi siang habis gini gitu kan? Iya. Kayaknya ini undangan ketiga deh. Mulai subuh dia tuh udah keliling. Kan sarapan. Mulai sahur dulu, sarapan, brunch. Lunch, dinner, supper, lapar. Kalau ditanya sehari-hari itu sekitar berapa tempat resto atau kafe atau nyobain apa, itu relatif. Kalau saya pribadi, dulu waktu awal-awal itu bisa sampai 4 sampai 5. Tapi bertambahnya umur ya nggak bisa bohong ya. Sama mungkin concern masih muda loh ya. Concern kesehatan ya. Oke. Sekarang gini, kalau dipikir-pikir, apakah sayang mengurangin jumlah visit ke restoran atau kafe, sementara dibayar atau nggak dibayar pun? Sayang. Cuman kalau kita mikir lebih jauh lagi, ketika kita mengetahui batas kemampuan kita seberapa, kita harus ngerti limitnya kita seberapa. Boleh kita melampaui limit, tapi harus mengerti konsekuensinya apa. Konsekuensinya harus lebih ngejar deadline lebih cepat. Pasti lebih capek semuanya. Cuman baik lagi, kalau saya pribadi, jangan terlalu nge-push diri yang akhirnya berujung sama merugiin kamu sendiri. Nah, kalau sekarang ini, saya kemungkinan mentok 3 atau 4. Kayak itu sih. Itu kan biasa kalau misalnya ngicipin suatu makanan itu kan ada banyak. Itu dihabiskan semua apa enggak sih? Nah, ini juga pertanyaan sering muncul ya. Antara ada yang mikir, ya pasti habis lah, badan segini besar masa nggak habis gitu ya. Nah, sekarang gini,
Mungkin yang kayak kadang tuh off cam, itu kan pasti saya ada yang misalnya saya pergi sama teman saya, atau sama semi tim saya gitu ya. Kita pasti makan bareng. Tapi andai kata kalau misalnya saya makannya sendirian dan menunya sangat banyak, gitu. Kemungkinan satu, saya pasti mencicipi satu persatu, karena biar saya tahu rasanya seperti apa makanannya. Dan yang kedua, haram hukumnya buat saya untuk buang makanan. Oke, jadi nggak ada ya habis makan. Ya, jadi mending buat saya itu makanan tersebut bisa di take away, malu tidak perlu. Karena buat saya apa? Ketika makanan tersebut itu udah keluar, dengan kita membawa pulang, itu lebih menghargai pihak resto dan juga chefnya. Dibandingkan dengan kita sudah pesan banyak, ditaruh, malah pasti tempat tersebut mikir, kok nggak dimakan ya? Apakah ada salah makanan kita atau apa? Menurut saya kadang itu yang harus kayak kita clearkan ya. Kadang ada beberapa yang mungkin ngerasa, ih malu masa foodies bawa pulang makanan. Ih malu, dipikirnya kayak nggak pernah makan nih kok bawa pulang. Nah, sebenarnya ya itu, hal itu sering terjadi, tapi bisa kita solusinya tuh apa? Mending kita bawa pulang, tapi at least yang harus kita tekankan dari awal tuh apa? Pesanlah dengan tanggung jawab. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya itu yang menyiapkan dari pihak restonya gimana? Kalau misalnya pihak restonya udah keluarin misalnya menunya 10, saya cuma datang sendirian. Nah, biasanya langsung saya bilang, Pak, dari awal ya, Pak, mohon maaf, ini mungkin makanannya nggak bisa saya habiskan semua. Nanti kalau saya nggak habis, nggak apa-apa, Pak, saya take away. Atau kadang kalau saya melihat, kan kadang kurang enak ya, kalau misalnya kita makan sendirian ya. Ya kita ajak mereka juga gabung. Dari pihak mereka kan pasti juga pengen nyicipin juga lah, kayak gitu. Jadi kita ajak mereka gabung buat makan. Jadi ibaratnya gimana ya? Biar yang happy tuh nggak kita sendiri aja. Gitu. Dijadikan partner tektokan ya? Iya. Oke. Terus itu kalau misalnya lagi review makanan, itu selalu bersama tim atau sendirian? Kebanyakan sih kalau nge-review makanan tuh saya sendiri. Jadi kalau lagi sendiri berarti gimana nih? Nah, karena saya tuh basicnya lebih ke arah foto makanan. Jadi kalau saya ini salah satu brandingan saya. Yang mungkin sudah orang-orang banyak yang tahu. Kalau saya foto makanan diundang sendiri itu pasti saya super ribet orangnya. Saya nata sendiri. Dan it takes time. Di saat yang mungkin teman-teman lainnya sudah makan, sudah menikmati makanan, saya pasti masih ribet sama makanan saya sendiri. Karena buat saya itu adalah, itu bukan terlepas dari antara kamu diundang, dibayar atau enggak, tapi bagaimana kita menghasilkan karya yang terbaik yang bisa dinikmati bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk kita juga. Oke, berarti agar looks dari makanan itu juga menarik ya? Iya, benar. Walaupun ketika dimakan sudah jebeber lah ya. Itu udah pasti. Dan kadang itu sedikit cerita, kadang tuh pernah sih ada beberapa kayak cafe atau resto tuh ngerasa kayak, Mister Bu, saya keluarin ulang ya makanannya, atau saya panasin ulang ya. Ya kalau saya pribadi udahlah, ya saya menghargai itu, cuman ya udahlah nggak usah lah. Karena buat saya itu udah konsekuensi, setiap pekerjaan pasti ada konsekuensinya. Nah pasti ada pertanyaan berikutnya lagi, lah berarti kalau gitu nggak pernah makan makanan yang panas dong, pasti dingin dong, pasti berubah ke taste dong. Nah kita harus lihat jenis makanannya apa. Contoh nih, kalau misalnya es krim kan pasti otomatis nggak bisa terlalu lama. Jadi ya itu berarti kita harus ngambil fotonya nggak terlalu lama. Tapi kalau makanannya lebih ke arah yang masih bisa kita tahan lebih lama, ya udah. Kadang kan ada makanan yang keluarnya tuh masih kayak agak polosan. Balik ke omongan saya yang pertama, itu kan pasti kita bikin foto agar bisa kelihatan menarik, menggiurkan. Karena apa? Ya karena pekerjaan kita sebagai foodies itu untuk membuat mata netizen itu tertarik dengan apa yang kita posting. Oh iya, betul sih. Hingga akhirnya penasaran untuk mencicipi ya, datang ke resto atau ke kafe tersebut. Oke. Nah, ini kan tiap seringkali makan gitu kan. Kan efeknya itu ke berat badan kita lah, ke kesehatan, langsing dong, dan sebagainya. Itu jaga kesehatannya gimana itu? Nah, ini juga kadang itu orang selalu wanti-wanti ya. Kesehatannya mahal. Orang asuransi ada gangguan sedikit. Nah, kadang tuh ada orang kayak mikir, Bud, hati-hati loh, badanmu ini besar. Kamu makan gini terus, jangan dihabisin semua, nanti kena kolesterol, diabetes, jantung, bla 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 bla. Tenang,
saya juga ada olahraganya kok. Oh, oke. Jadi mungkin nggak berapa Seimbang. banyak orang yang tahu. Kadang pas waktu off cam itu, saya juga nggak terlalu yang makan sampai ngawur-ngawur kok. Oke. Saya juga sekarang rutin kayak olahraga, yang pasti kayak seminggu sekali itu ada badminton. Oke. Itu. Dan kadang ada beberapa kayak kardio lainnya juga saya lakukan gitu loh. Ya, Tapi ya. kalau mau cepat kurus, paling cepat, banyakin kerjaan apa? Kerjaan aja. Pasti ntar lama-lama stres sendiri, kurus sendiri, lupa makan. Oh, kirain habis makan banyak olahraganya main catur. Waduh, lapar lagi tuh nanti. Yang bekerja di sini ya. Kan olahraga. Oke, berarti harus kardio ya. Iya. Karena balik lagi kadang itu bukan permasalahan berapa banyak yang kita makan, tapi berapa banyak yang kita keluarin. Oh iya. Gitu. Oke. Dan berapa kadar yang kita makan. Contohnya gini, kita sudah mengerti, oh badan saya ini besar. Berarti rawan untuk diabetes atau kolesterol. Berarti pada saat kita makan makanan yang manis, yang disuguhkan yang manis, kita cukup makan sebagian. Atau kalau misalnya udah terlanjur hari itu kita makan semuanya, berarti besoknya ditebus, oh nggak boleh nakal nih besok ini. Harus makan lebih diketatin, kayak gitu sih. Oke. Ini sama nanya nih ya. Hah. Cuannya tuh berapa sampai berapa sih, Bu? Oke, kalau untuk Sehingga cuan, menjadi suatu profesi loh, ya kan? iya. Kalau untuk cuan, jujur banget pada saat awal berkarir, yang masih zaman-zaman setelah lomba itu saya nggak ada matok namanya endorse. Oke. Ini sedikit flashback. Saya tuh dulu pertama kali dapat endorse itu bukan dari Surabaya, tapi dapatnya dari Jakarta, dan saya masih ingat banget itu dapatnya empek-empek salmon, 1 styrofoam gini. Itu bayangin, itu happy banget, nggak dibayar, cuman ngerasa kayak, wih, finally kerjaan kita dinotis orang ya. Endorse produk ya. Iya. Kenapa kok saya nggak matokin untuk endorse pada saat awal? Bagi saya, ketika kita mindsetnya adalah uang, kita bekerjanya itu sudah nggak pakai ini. Tapi kita cuma mikirnya cuan. Kita nggak pakai hati lagi ya. Iya. Jadi sudah nggak punya idealisme, Betul. nggak Iya. punya keinginan untuk membranding supaya Iya. lebih kuat buat kita. Benar. Seperti itu. Nah, pada saat awal itu, sedikit dibuka aja, dulu waktu saya awal itu endorse, ini baru saya ngomongin ya, ini pertama kali saya cuma buka 50.000. Oh, oke. Iya, Itu review nasi goreng mesti. Itu Ya, sosis. seingat saya itu waktu awal itu ada teman saya endorse sambel. Oh, Sambel botol-botolan. Iya. Kan sempet booming kan Iya, ya, sambel iya. isi cumi, isi udang Iya, kayak gitu-gitu. iya, tuna Itu lah. ya, itu 50.000, dan balik lagi karena orangnya super rempong, super ribet. Pas begitu awal dapat sambel berapa botol gitu ya. Gak mulus. Kenapa? Gak mulus perut. Ya lumayan sih ya. Cuman akhirnya pertama nyicipin sambelnya, baru terakhirnya lauk-lauknya. Pas awal dapat barang itu, yang dilakuin pertama apa? Ngatur waktu buat ke supermarket. Beli barang-barang buat foto. Oh, iya. Iya, zaman dulu kan sebenarnya ada yang orang jual kayak alas foto gitu kan Iya, ya. iya, Tapi kan iya. lumayan mahal kan. Iya. Nah, karena anaknya super kreatif nih ya, saya cari di Google. Saya cari di Google pattern-pattern untuk alas foto. Lalu saya nggak beli yang papan besar-besar. Saya pergi ke tempat percetakan, tempat printing. Oh, Cetak. KW-nya ya. Iya, saya cetak, cuma ngomong minta di print, dilaminasi, kertasnya DAF, kayak gitu, biar nggak kena air kan, biar nggak kotor, bisa dilapkan dia. Udah, ukuran cuma A4. Padahal dipikir-pikir, A4 kecil banget, mana bisa. Tapi kan deket ya. Ya, tapi akhirnya pelan-pelan, oh ternyata gini ya, oh bisa kok, ternyata kalau kita kreatif mau usaha itu bisa kok. Dari sana, oh ya udah kita ubah kertasnya jadi yang lebih besar lagi, 2 kalinya A4. Oh oke, masih kurang nih, karena tambah lama pelan-pelan mulai beli props di rumah. Beli piring, garpu, sendok, gelas dan macam-macam. Saya udah kayak berasa kayak toko swalayan. Lama-kelamaan baru mulai ngerti, oh ternyata bisa pakai backdrop ya. Untungnya dari pihak keluarga saya selalu support. Kan saya di rumah dipanggilnya si Nyo ya. Nyo, beli ini loh, kalau beli kayak kain, beli warna yang mencolok-colok sesuai warna kayak makanan biar kelihatan menarik. Alhasil, ya udah kayak sekarang di rumah tuh propertinya banyak. Ya untuk cuan bisa dikatakan 1 bulan ya lebih dari cukup lah. Gitu. Tapi kalau ditanya, tadi kan sempat ada disinggung,
apakah dari awal mulanya itu sudah menjadi foodies? Nah, ini yang mungkin nggak berapa banyak yang tahu. Saya setelah lulus kuliah itu, saya dulu lulusan S1 manajemen pemasaran di Ubaya. Setelah saya lulus kuliah, saya langsung ke Jakarta untuk bekerja di bidang perbankan. Itu 1 tahunan. Setelah itu balik Jakarta. Di Jakarta. Setelah itu balik ke Surabaya. Saya sempat hibernasi sebentar. Setelah hibernasi itu, saya sempat bekerja di salah satu perusahaan rokok itu di daerah Tanjung Sari. Markasnya di Gedung Doro. Jangan ditanya brandnya apa. Jangan ditanya brandnya apa. Setelah itu satu tahunan juga. Lanjut lagi ke perusahaan e-commerce. Setelah itu baru off. Karena saya ngerasa mungkin passion saya itu bukan di bekerja ikut orang. Saya lebih senangnya bekerja lebih fleksibel, bisa menggali potensi saya dan menjadi seorang foodie. Ini mungkin salah satu passion saya. Gitu. Oke, tapi emang dasarnya itu suka makan gitu ya? Kalau dibilang suka makan, ya bisa dilihat badannya seberapa ini. Maksud saya kan ada orang yang memang dari dulunya, jadi maksudnya menekuni profesi ini karena dulu memang hobinya begitu gitu. Terus dilanjutkanlah supaya lebih tajam kayak gitu. Kalau untuk hobi awalnya itu malah saya tuh senangnya nyanyi. Jadi dari kecil itu nggak berapa orang yang tahu. Kok sekarang kadang orang ngomong suaranya kok enak, kok bisa nyanyi kamu. Nah sebenarnya saya dari kecil itu lebih hobinya nyanyi. Ikut lomba. Wah, ikut lomba? Ya lomba kayak paduan suara, lomba nyanyi di sekolah kayak gitu suka. Akhirnya tarik tambang juga pernah. Tarik tambang pernah, tali ulur hubungan juga pernah. Nah itu lomba tarik tambang pernah. Terus kayak waktu SMP itu saya masih ingat perpisahan SMP kelas 3 kan ada malam perpisahan gitu kan ya. Saya masih ingat saya bikin nama band kecil-kecilan sih, dan namanya adalah tebak apa? Unyil bukan? Bukan, namanya salah satu margarin. Blue Band. Itu dari sana akhirnya saya sudah mulai tertarik kayak lihat-lihat makanan. Cuman kan dulu tuh masih kayak pakai handphone yang mereknya depannya N itu kan ya. Kan masih kameranya kurang oke kan ya. Itu cuman ya oke pada eranya lah ya. Oke pada eranya dengan game snake-nya itu. Setelah itu baru yang saya bilang SMA baru mulai saya lebih aktif buat foto-foto makanan. Jadi awalnya hanya foto ya? Iya. Nggak nyicipin terus nge-review? Enggak ya. Cuman memang dari basic keluarga saya tuh termasuk kita tuh termasuk yang lidahnya agak juaji. Oke, jadi nggak gampang menerima semua makanan? Kita lebih ngerti, kok kurang ini ya, kurang ini ya. Nah mungkin gara-gara itu jadi kayak basicnya, saya juga agak rewel kalau masalah makanan. Itu. Rewel tapi nggak menjatuhkan ya. Iya. Itu sih. Tidak menjatuhkan, tidak menjegal. Jadi lidahnya bandit gitu ya? Iya bandit. Yolo. Itu. Berarti nggak punya alergi sama sekali ya? Kalau alergi enggak, kebetulan syukur nggak ada alergi. Cuman untuk makanan yang saya tidak makan beberapa ada. Oh, contohnya? Saya nggak makan kodok, suike itu saya nggak makan karena bertentangan dengan agama saya, kepercayaan saya. Selain itu, saya yang kurang makan itu adalah sejenis jeroan. Ampela ati itu saya nggak makan. Kalau paru tergantung kering atau enggak. Makin kering oke lah ya. Makin kering makin enak. Gitu. Oke, berarti dulu nih sampai pada posisi sekarang itu nggak ada gurunya, nggak ada sekolahnya, nggak ada kursusnya gitu nggak ya? Sama sekali. Kalau untuk belajarnya itu saya sendiri otodidak. Ini nggak tahu ya apakah prinsip yang saya lakuin ini salah atau enggak. Cuman yang saya yakini adalah ketika kamu mau sukses, ketika kamu mau berkembang, kamu harus mengepus diri kamu sendiri. Kita nggak bisa hidup mengandalkan orang lain untuk mengajarin kita. Yang bisa mengajarin kita adalah diri kita sendiri. Kita mau atau enggak, mungkin kalau bahasa Inggrisnya willingness. Mau nggak sih kamu lebih maju, mau nggak sih kamu lebih berkembang? Karena banyak yang mau untuk bisa menjadi seorang foodies, tapi selalu mengkotakkan diri, saya nggak pinter foto, saya nggak pinter ngomong, saya nggak punya modal buat beli makanan. Baik lagi kalau kita ngomong masalah saya print alas foto tadi itu sebenarnya kan
kita kalau mau ada usaha, kita pasti bisa. Apakah saya dari awal memakai kamera buat foto? Tidak. Saya pakai handphone. Apakah saya punya modal untuk beli kamera pada awalnya? Enggak. Kalau tadi mungkin kakak tanya, ada basic nggak sih buat fotografi? Saya dari awal tidak mengerti yang namanya merek-merek kamera tuh yang bagus buat foodies itu apa. Saya cuma tanya teman-teman foodies, Rek, kamera ini sing bagus, sing standar, tipe apa ya? Kita ngomongnya bahasa Jawaan ya. Oh, merek ini tipe ini. Ya udah, saya nggak banyak cincong, langsung saya cari, saya beli. Saya masih ingat tuh harganya waktu awal beli itu 6,5. 6,5 dan saya itu nyicil. Pada saat itu, kenapa kok saya beli kamera? Ceritanya itu pada saat akhir tahun kita mau liburan ke luar negeri. Papa tuh bilang, Nyo, kerjaan kan sudah mulai berkembang. Beli aja kamera buat support kerjaan. Tak beliin ta. Langsung saya bilang, nggak pak, nggak mau. Kenapa? Karena buat saya dibelikan sama orang lain itu pasti kita ngerasa kayak nggak ada rasa memiliki barang tersebut. Tapi kalau kita beli pakai uang kita sendiri, pasti ada rasa pengen balikin modal supaya nebus nih harga kameranya itu. Akhirnya beli sendiri, ya udah dipakai. Apakah ada yang ngajarin? Nggak ada sama sekali. Karena saya orangnya keponya tingkat tinggi, ya saya otak-atik nih kamera. Jadi cari referensi-referensi ya? Iya, sekarang cuma lihat kayak dulu saya punya salah satu referensi, salah satu foodies kesukaan saya, itu foodies Jakarta, namanya Eat and Treats. Saya suka banget lihat tone warnanya, wih, sampai kadang tuh berusaha harus kayak warnanya mirip kayak dia. Tapi berjalannya waktu, saya kembali lagi inget, oh iya, nggak bisa. Itu stylenya dia, style kamu harus cari sendiri. Berbeda. Karena tiap orang punya style yang berbeda-beda. Akhirnya, oh, styleku warnanya kayak gini ya. Oh, ambil foto kayak gini ya. Jadi overall buat saya tetap harus punya personal branding biar orang tuh notice, oh Mister butuh fotonya kayak gini ya. Seperti itu sih. Ada diferensiasinya ya. Iya. Dan uniquely-nya ya. Iya. Oke. Iya. Karena kalau nggak gitu ya sama aja dengan yang lain ngapain kan. Iya. Gitu. Tapi yang dicari pembedanya apa dengan yang lain. Iya. Itu sih. Oke. Terus kalau ini kan profesi yang memang saat sekarang ini kekinian banget gitu ya. Nah, kalau menurut Bu sendiri kira-kira akan berapa lama profesi ini akan tetap bertahan, terus nanti masih akan menekuni di sana gitu? Tapi kapan? Kalau untuk profesi foodies menurut saya itu nggak akan dimakan oleh waktu. Cuman yang membedakan adalah mungkin caranya untuk aktualisasinya. Kalau dulu mungkin sebagian orang cuma memakai foto. Sekarang mungkin lebih ke arah video kan. Nanti mungkin yang berkembang ke depannya itu lebih ke arah platform yang digunakan. Oh, oke. Itu apa? Karena namanya industri makanan tuh nggak akan mati. Ya kita semua pasti butuh makan kan. Iya. Dan pasti butuh mencari tempat makan mana yang oke, yang enak. Betul. Buat dijadiin referensi buat kita makan siang atau makan malam. Iya. Jadi menurut saya nggak bakal mati. Dan pertanyaannya apakah sampai kapan saya menekuni ini? Baik lagi ya, pasti kalau selama ada cuan itu pasti harus ya tuh. Yang kedua, pasti tetap kita ada namanya inisiasi buat lebih berkembang. Kalau ditanya seandainya udah nggak bekerja sebagai foodies lagi, mau sebagai apa? Pasti pengen buka makanan. Oke, Industri makanan jadi nggak F&B. jauh. Itu. Karena apa? Nggak tahu kenapa saya tuh suka bergerak di bidang makanan dan kadang tuh seneng jadi kayak konsultan teman-teman F&B. Kadang tuh kan beberapa owner kayak ngerasa tidak mengerti kekurangan bisnis mereka tuh apa. Saya tuh lebih seneng kayak, Pak, Bu, kok menurut saya mending gini ya. Dan itu sering kenotis sama mereka. Oh iya sih, kok nggak kepikiran ya. Nah, mungkin di antara industri F&B atau konsultan tuh di antara dua itu sih. Oke. Iya, nggak pernah mati sih ya. Iya. Akan tetap ada ya. Dan Seperti itu. semakin tumbuh dan muncul resto baru. Iya. Ya kan, dan itu juga butuh untuk direview. Iya. Nah, dan diundang pula lah ke sana untuk, atau misalnya menu baru yang namanya industri pop pun juga berpengaruh ke makanan ya. Iya. Banyak makanan jenis baru yang juga pengen direview dan ingin dinaikkan seperti itu. Ya. Jadi
main dia. Iya. Tapi merasa nggak sih kalau misalnya kita bisnis biasa atau kita bekerja pun kan selalu ada kayak kompetitor gitu ya. Iya. Nah, ini merasa banyak kompetitor nggak sih gitu? Ada yang cewek lah, ada yang gimana kayak gitu. Kalau untuk pekerjaan foodies ini kompetitor nggak foodies saja ya, semua pekerjaan pasti ada namanya persaingan. Iya. Cuman balik lagi kita menyikapinya kayak seperti apa sih. Buat saya persaingan itu bukan hal buat dijadiin hambatan. Kadang semakin kita melihat kompetitor semakin maju. Yang ada balik lagi kita mending lihat ke diri kita. Kompetitor itu cukup jadikan sebagai bahan referensi kita yang sekiranya bisa nambah wawasan kita. Misalnya nih kompetitor, oh mereka ngelakuinnya kayak gini. Kita nggak harus kayak copy paste sama persis. Mungkin pernah kita dengar istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kita harus modifikasi. Kenapa? Ya nggak lucu dong kalau misalnya kita sama foodies 10 orang semuanya style kerjanya sama semua. Tipe, ya itu kan masa kayak kalian jadi bingung. Ini kok sama semua ya? Iya. Itu. Dan buat saya ketika karya kita, cara kerja kita ditiru oleh orang lain, itu baru namanya kita menjadi orang yang menginspirasi. Oke. Kan gini ya, ini Bu ini kan nyicipi segala jenis makanan gitu kan. Tetap punya makanan favorit nggak sih gitu? Kan makan apapun ya udahlah ya ini kita makan kan. Di review kan. Tapi tetap punya makanan favorit nggak? Kalau makanan favorit kita ngomongnya dari Indonesian food, Japanese atau apa? Saya tuh suka Indonesian sama Asian lah. Oh, oke. Chinese lah, karena balik lagi ya namanya juga percampuran ya, pasti nggak bisa dibohongin, lidah itu pasti ngarang-ngarangnya ke situ ya. Cuman buat saya yang something interest itu tetap makanan Indonesia. Makanan Indonesia itu mungkin orang melihatnya beberapa, looknya kok monoton gini-gini aja ya. Tapi setelah saya ke beberapa kota, kadang tuh pernah coba waktu itu ke Toraja. Ke Toraja lihat makanannya, hah? Kok kayak gini ya? Itu kayak merasakan bukan merasa ini nggak enak, tapi ini kayak merasa kayak, oh kok unik ya? Iya. Terus sekarang kita ngomong aja lah, kita ngomong soto. Soto aja kita kebiasaan makan di Surabaya, soto tuh pasti kuahnya kuning, kental, berminyak. Sementara soto Jakarta tuh beda. Lebih bening. Ada juga yang pakai santan. Iya. Sekarang kita ngomong di sate lah. Sate juga beda-beda. Paling gampang ya kalau mau makan apa Padang. Padang di mana-mana pasti sama sih. Itu mungkin salah satu alasan kenapa saya lebih seneng makanan Indonesia. Kedua baru Chinese lah. Oke, gitu ya. Jadi berarti ya kayak sambel-sambelan itu still the best ya. Sambel suka, tapi kalau dibilang suka yang banget, jujur saya bukan tipikal yang bisa makan sampai super pedas. Tapi nyicipi sambel suka. Nyicipi sambel? Kayak lebih tanpa ada campuran yang lainnya? Oh, tetap pakai campuran. Lebih ke arah kayak misalnya ada 10 jenis sambel ya. Kan kadang orang ada yang patokannya, aku nggak suka sambal terasi, aku sukanya sambal pencit atau sambal mata. Cuma makan itu. Kalau saya tuh misalnya kayak di tempat kita Haris sekarang ya, kan ada beberapa macam sambal ya. Saya tuh seneng, mungkin ambil dikit-dikit, penasaran. Oh, oke. Kita ngomong aja lah contohnya sambal mata. Sambal mata aja tuh kadang ada yang kerasa, oh ada kerasa jeruknya kerasa. Ada yang kadang kerasa, kok serainya nggak kerasa ya ini, beda-beda. Itu. Oke. Ini masih hubungan dengan makanan. Suka makan itu ada orang suka makan dan dia juga pinter masak. Oke. Bu termasuk yang bisa masak nggak? Kalau saya syukur bisa. Syukur bisa. Karena kan kita bisa ngerasain nih ya gitu. Ada orang yang misalnya ngerasain, oh ini kurang gini gitu. Kalau disuruh bikin gitu bisa nggak? Kalau untuk makanan sih gini, kalau dibilang bisa masak, saya bisa. Karena kebetulan dulu waktu kecil, itu saya tuh sering ngintip mama kalau lagi masak. Oh ngintip, nggak dilihat aja ngintip. Jadi kayak, tapi bukan pingsan kan yang masak? Oh enggak, jadi kayak dulu tuh beberapa makanan tuh sering kayak mama masak gitu ya. Saya tuh selalu ngintip dari jendela luar tuh, kayak aku ngintip, oh mama kalau masak tuh ini ya. Dan saya syukurnya tuh apa, meskipun mama saya sudah nggak ada, saya tuh bisa menduplikat. Dan bahkan tuh sudah approved by keluarga saya. Oh gitu. Kok persis ya kayak mama bikin gitu loh. Kayak gitu. Wah luar biasa, cuman ngintip aja bisa jadi. Ya, tapi kalau secara teknik sama. ya memang nggak bisa seperti kayak teman-teman yang kuliah masak Ya, atau apa ya. Ya. Tapi kalau secara tes ya harusnya masih bisa dinikmati lah. Oke, gitu. oke. Oke, Mr. Fu.
setelah ini mungkin apakah ada keinginan mendirikan restoran atau kafe atau apa gitu? Karena kan biasa masih terkait dengan makanan. Ada nggak keinginan seperti itu? Keinginan tuh semua sih pasti ada lah ya. Siapa yang nggak pengen punya usaha sendiri, pakai nama sendiri gitu ya. Cuman balik lagi kan pasti ada beberapa keterbatasan. Yang menurut saya sebenarnya keterbatasan itu saya yakin saya bisa mengatasi itu soon. Gitu. Cuman sementara ini gimana caranya biar kita bisa tetap eksis meskipun punya usaha. Nah, misalnya kayak kita collab dengan kakak di sini. Terus kayak misalnya collab dengan beberapa brand F&B, bikin produk sendiri sesuai kreasi kita. Itu sih. Jadi cara-cara kreatif. Betul. Habis ini dia mencicipi makanan di sini. Iya, harus mereview. Kalau Bu Novi di sini kan sukanya milamiannya ya. Iya. Goyang-goyang gini. Oh, menarik banget. Sukanya sama apa? Rujak ya? Rujak cingur ya. Rujak cingur. Sampai apa loh? Tapi jangan ditanya masaknya ya. Apalagi suruh cuci-cuci ya. Aduh. Oke. Menarik. Sebentar, kalau ada orang, ada teman-teman muda yang kepingin berprofesi seperti ini, itu dia harus bisa apa aja sih? Tadi kalau secara selintas kan fotografi, content writing-nya gitu ya, harus bisa caption supaya orang jadi tertarik kayak gitu. Dan lidahnya harus bener. Itu kan bener. Bener. Gimana kalau lidahnya error nggak bisa ya? Nggak bisa. Nyicipinnya gimana? Error tuh maksudnya nggak punya tes ya, nggak punya selera yang bagus ya. Itu harus apa lagi nih? Buat saya yang terpenting itu mau belajar. Dari awal ketika kita mau belajar, pada akhirnya tuh semua yang kita awalnya nggak bisa foto, nggak bisa ngomong, nggak bisa caption, itu pasti bisa pelan-pelan diatasi. Ya ngomong, kemampuan presentasi gitu kan ini perlu. Sekarang buat saya, kenapa harus belajar itu paling penting? Karena ketika kita mau belajar, kita tuh akan ngerasa kayak haus ilmu. Oh, aku kurang, aku butuh informasi baru terus, aku butuh update terbaru terus. Tapi ketika kita sudah merasa kayak saya pintar, otomatis sekarang tuh kita kayak menutup omongan orang lain, sehingga itu yang bikin batasan ke diri kita sendiri. Pertanyaannya, kalau misalnya saya nggak punya modal gimana? Semua bisa diawali dari hobi. Apakah saya dari awal bisa ngomong seperti ini? Apakah karena saya kuliahnya marketing, makanya saya pintar ngomong? Enggak. Gitu ya? Saya termasuk waktu SD itu bukan orang yang suka ngomong. Saya termasuk pemalu. Tapi mungkin sekarang malu-maluin. Oh tadi itu kan punya bakat nyanyi itu nggak tahu nanti suatu ketika kalau lagi nyicip makanan lagi nge-review sambil nyanyi. Nanti dibikin Saiful Jamil. Kan jadi brand yang berbeda gitu ya, self branding lagi. Ini rasanya enak. Saya mau makan apa? Itu sih, jadi yang penting belajar. Jangan pernah merasa kita nggak mampu, jangan pernah merasa kita nggak bisa, karena berhati-hatilah dengan pikiran. Mulai dari yang kecil dulu ya. Dari apa yang kita punya dulu. Dan jangan takut bermimpi. Karena apa? Ketika kita mempunyai impian yang besar dan kita berani memasang target yang tinggi, ketika kita meleset, itu otomatis harusnya nggak jauh jatuhnya dari target kita. Tapi ketika kita memasang target yang rendah, itu sama saja buat saya tuh apa? Nggak menghargai diri kita. Itu sih. Karena masing-masing pribadi unik, istimewa. Dan jangan ketika sudah mimpi, bangun tidur, terus tidur lagi. Bangun, nggak dapet mimpi. Loh, kok mendung ya, mager tidur lagi. Ngantuk. Cicilan berjalan. Ingat ya, salah satu yang bisa memotivasi kita adalah cicilan terus berjalan. Ingat, WC aja bayar loh. Iya. Oke, Bu. Thank you so much. Sama-sama. Terima kasih sharingnya, termasuk buka-buka rahasianya tadi. IG-nya apa? Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram saya di @mrbu89 mr_boo89 untuk melihat tentang saya. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe
YouTube channelnya NN Talk. Langsung dia yang menyampaikan. Usah kita ngomong, biar dia yang jualan. Oke, thank you ya Bu ya. Sama-sama, Habis ini terima kita kasih. mencicipi makan-makanan yang ada di Aris Hotel ini yang pasti oke kok. Nanti bisa mencoba. Dan sekali lagi thank you juga untuk Aris Hotel. Restonya oke, rame banget. Dan suasananya karena di tengah kota cukup ramai, dapat dijangkau dari mana saja Bu Novi ya? Iya. Atau mau ngopi-ngopi senja di sini ada outdoornya, ya. Jadi city view. Jadi kalau sore misalnya cuaca cerah itu bagus banget. Atau misalnya jam 3 sore kalau cuaca cerah itu bisa dapat golden apa ya? Golden light. Ya. Jadi warnanya warna kemasan di suatu kota. Oke, gitu ya. Sampai jumpa lagi di NN Talk berikutnya dengan narasumber juga Ciami lainnya. Dan habis ini kita akan makan-makan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya NN Talk.